Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Pratiwi. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 BK Interlaya dan 3 rekan saya yaitu Damar Tutur Wicaksono, Vita Apriani dan juga Yeni Kurniati. Di sini kami akan membahas tentang penyesuaian diri terhadap pekerjaan, perkawinan dan juga masa keorangtuaan. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan materi tentang pilihan pekerjaan. Pilihan pekerjaan merupakan penyesuaian pertama yang dianggap pokok adalah memilih bidang yang cocok dengan bakat, minat, dan faktor psikologis. Banyak kasus dalam memilih bidang kerja yang tidak cocok dengan bakat dan minat, tetapi dipilih karena pengaruh sosial yang ada justru akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap hasil karya, tidak merasa mencintai tugasnya, dan akhirnya prestasi kerjanya menurun sangat drastis. Jika kita tidak memilih pekerjaan sesuai dengan bakat ataupun minat kita, situasi yang lebih memburuk adalah mereka sering menjumpai kenyataan dalam hidup bahwa apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan untuk dilakukan ternyata tidak tersedia di masyarakat, kantor, dan bidang kerja lainnya. Bisa juga terjadi karena mereka memang tidak mempunyai cukup bekal ilmu dan keterampilan serta pengalaman yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditawarkan. Padahal sekolah atau kursus yang diikutinya sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditawarkan. Banyak orang dewasa muda yang tidak atau kurang memiliki keterampilan untuk pekerjaan tertentu, serta tidak sesuai pula dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya. Masa ini disebut masa berharap bekerja atau job hopping, yang bisa terjadi pada waktu orang dewasa yang berusia dari 20 tahun sampai dengan 30 tahun. Memiliki bidang pekerjaan yang cocok dengan minat bakatnya dapat dilihat dari beberapa faktor umum seperti apakah dirinya menyukai jenis pekerjaan yang dipilihnya, mampu menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan baik, dan keharusannya membayar uang atau tanggung jawab lainnya. Dan ada juga beberapa orang dewasa yang telah menentukan pilihannya jauh-jauh hari sebelum mereka bekerja, sehingga jauh-jauh hari pula mereka telah melatih diri sesuai dengan persyaratan yang diperlukan atau jenis tugas yang mereka anggap cocok dengan minat dan bakatnya. Dan sebaliknya, masih banyak juga orang dewasa muda yang bingung tentang apa yang mereka kerjakan dalam hidupnya setelah selesai dari pendidikan tinggi, SLTA, akademik, bahkan yang tamatan dari perguruan tinggi. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Stabilitas pilihan pekerjaan. Sejauh mana tingkat kemantapan seseorang dalam memilih jurusan ini bergantung pada 3 faktor. Yang pertama, pengalaman pekerjaan. Yang kedua, daya tarik pribadi terhadap pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga, nilai yang terkandung dalam pekerjaan tersebut. Biasanya, orang dewasa yang sudah memiliki pengalaman pekerjaan, mereka akan cenderung merasa lebih puas sesuai dengan pekerjaan yang sedang ditekuni dibandingkan mereka yang belum sama sekali mempunyai pengalaman pekerjaan. Sama halnya ketika kita memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan pribadi kita, sesuai minat, sama hal dengan ketika memilih peminatan di SMA, maka kita pun akan merasa puas dengan keputusan yang kita ambil untuk pekerjaan yang akan kita tekuni dibandingkan mereka yang tidak sesuai minatnya dengan pekerjaan yang akan mereka tekuni. Daya tarik seseorang ini terhadap pekerjaan menjadi hal penting dalam mempertimbangkan pekerjaan yang akan ditekuni secara terus-menerus nanti. Biasanya orang dewasa ketika sudah mantap dalam pemilihan jenis pekerjaannya, mereka cenderung tidak akan menukar dengan pekerjaan yang lain, walaupun faktor lain ini akan mempengaruhi motivasi mereka dalam jenis pekerjaan nanti. Penyesuaian diri dalam pekerjaan adalah suatu hubungan saling pengaruh antara karakteristik pribadi individu dengan kriteria pekerjaannya yang menyebabkan individu tersebut melakukan serangkaian usaha atau upaya untuk penyelesaian terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut agar individu tersebut bisa melakukan atau mengemban pekerjaan yang diberikan padanya dengan semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin. Sedangkan penyesuaian diri dilakukan dalam 3 kawasan menurut Harlock, yaitu yang pertama ada pilihan pekerjaan. Seorang individu diharapkan mampu memilih pekerjaan yang berdasarkan minat, bakat, serta fisik dan psikologisnya. Agar apa? Agar individu tersebut ketika bekerja tidak
mengalami kelelahan fisik dan mental supaya dia bekerja dengan optimal dan tanpa ada hambatan sedikit pun. Yang kedua, ada penyesuaian diri dengan pekerjaannya. Seorang individu ketika mencari pekerjaan, ia dituntut untuk menyelaraskan kemampuan passion dengan pekerjaannya atau dengan karakteristik pekerjaannya yang meliputi pekerjaan tiap minggu, rekan-rekan sejawat, dan pimpinan, agar individu ketika bekerja tidak berada di bawah tekanan. Yang ketiga, stabilitas pilihan pekerjaan. Selanjutnya, keberhasilan dalam penyesuaian diri individu dalam bekerja dapat dinilai berdasarkan 3 kriteria umum menurut Harlow, yaitu yang pertama ada prestasi kerja. Individu ketika telah berhasil menyesuaikan diri dalam pekerjaannya, ia akan menghasilkan prestasi-prestasi dalam pekerjaannya. Prestasi apapun itu, hal itu merupakan tanda bahwa individu tersebut telah melakukan penyesuaian dengan pekerjaannya dengan sangat baik. Selanjutnya yang kedua ada perubahan pekerjaan dengan sukarela. Perubahan pekerjaan memang hal yang wajar terjadi ketika kita bekerja, dan perubahan tersebut menandakan dua hal, yaitu yang pertama, perubahan akibat kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan baik dengan pekerjaannya, atau sebaliknya, kita bisa menyesuaikan diri dengan baik dan kita dituntut pimpinan untuk merubah pekerjaan kita dengan sukarela, karena menurut pimpinan kita telah menyesuaikan diri dengan baik dengan pekerjaan kita. Selanjutnya yang ketiga ada kepuasan kerja. Kriteria ketiga ini merupakan kriteria umum untuk indikator individu telah menyelesaikan atau menyesuaikan diri dengan pekerjaannya, karena kepuasan kerja merupakan hal yang paling penting untuk indikator individu tersebut melakukan penyesuaian diri dengan sangat baik dalam pekerjaannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang penilaian terhadap penyesuaian pekerjaan. Sejauh mana keberhasilan seseorang terhadap penyesuaian diri terhadap pekerjaan dapat dilihat melalui 3 kriteria. Yang pertama yaitu adalah prestasi kerja. Keinginan untuk maju pada kaum remaja sangat besar dan umumnya berlanjut sampai dia masa dewasanya. Yang kedua yaitu perubahan pekerjaan dengan sukarela. Artinya, jumlah perubahan yang dilakukan seseorang terhadap bidang kejuruan atau pekerjaannya. Jumlah ini dapat digunakan sebagai kriteria atau indikator kejayaan atau kegagalan atau keberhasilan seorang tersebut. Yang ketiga adalah kepuasan kerja. Daur ulang kepuasan kerja antara wanita dan pria antara lain sebagai berikut. Usia 20-an. Sebagian orang merasa senang saat mendapatkan pekerjaan pada usia ini. Selanjutnya yaitu usia 20-an sampai 30-an. Ketika orang muda tidak dapat memanjat secepat yang mereka inginkan, maka ketidakpuasan pun meningkat. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.